Assalamualaikum teman-teman semuanya, Sampurasun, Bugiar Hayu, Sagung Dumadi. Selamat datang kembali di Fajri Ubaidillah Channel dengan saya Fajri, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit lebih berat ya daripada video-video kita sebelumnya. Karena di video kali ini kita akan membahas kemana perginya Prabu Siliwangi. Nah, mungkin pada umumnya kita tahu bahwa Prabu Siliwangi itu ngahyang ya. Nah, dalam konteks ini, ngahyang itu bisa diartikan sebagai perpindahan alam ya, dari dunia nyata ke dimensi lain yang berbeda. Namun ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi ini berubah wujud menjadi macan atau maung ya dalam bahasa Sunda. Nah, kenapa bisa muncul pendapat-pendapat seperti itu? Itu dikarenakan akhir dari cerita hidup Prabu Siliwangi itu sendiri tidak banyak diketahui ya. Kalaupun Prabu Siliwangi ini meninggal dunia secara wajar, lalu di mana beliau itu disemayamkannya? Hingga saat ini belum ada seorang pun yang bisa menjelaskannya. Jadi Prabu Siliwangi ini adalah seorang raja Pajajaran ya, yang pastinya semua orang itu tahu siapa Prabu Siliwangi. Dan jika pada umumnya, jika ada seorang raja yang meninggal, itu pastinya akan membuat seluruh kerajaan menjadi gempar atas kabar kematian sang raja. Namun berbeda dengan Prabu Siliwangi ini yang sama sekali tidak diketahui kemana dan bagaimana cerita akhir hidupnya. Nah, di sini kita akan membahasnya dalam sudut pandang perspektif yang berbeda. Saya tidak mengajak teman-teman untuk mengikuti apa pendapat saya, karena itu hak masing-masing untuk percaya atau tidak. Di sini saya hanya akan menjelaskan dari sudut pandang saya dengan apa yang saya yakini dan apa yang saya pahami. Lalu saya argumentasikan sesuai dengan cara berpikir saya. Jadi ayo kita mulai videonya. Oke teman-teman semuanya. Untuk alasan kenapa cerita dari akhir hidup Prabu Siliwangi ini tidak diketahui, yaitu karena tidak tertulis oleh sejarah. Jadi salah satu syarat bahwa sejarah itu dapat diakui, yaitu harus tertulis dan punya banyak bukti. Sebagai contoh, misalkan kerajaan tertua di Nusantara itu kerajaan Salakanagara. Namun hampir dari semua buku sejarah yang kita pelajari pada umumnya akan mengatakan kerajaan Kutailah yang paling tua. Kenapa bisa seperti itu? Itu dikarenakan peninggalan-peninggalan dari kerajaan Salakanagara ini itu sangatlah sedikit sekali, sehingga tidak bisa menguatkan asumsi bahwa kerajaan Salakanagara adalah kerajaan tertua di Nusantara. Ini pun sama halnya dengan kemana perginya Prabu Siliwangi. Itu pun tidak punya catatan sejarah yang kuat. Padahal bangsa Sunda itu sudah memulai peradaban menulisnya sejak zaman dulu. Bahkan jauh lebih dulu sebelum kerajaan-kerajaan dari Jawa itu memulai peradaban menulisnya. Maka tidak heran peninggalan dari kerajaan-kerajaan Sunda itu kebanyakan berupa prasasti. Dan alasan kenapa akhir cerita hidup Prabu Siliwangi ini tidak diketahui itu karena pada saat itu pengaruh Majapahit yang datang dari Jawa itu sedang kuat-kuatnya. Jadi kerajaan Majapahit ini mampu menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara ini untuk tunduk di bawah kekuasaannya. Nah, karena dampak dari dominasi Majapahit di Nusantara inilah yang menyebabkan elektabilitas kerajaan Sunda itu kian memudar dan tidak terdengar lagi oleh dunia. Maka tidak heran akhir cerita hidup dari Prabu Siliwangi yang notabene itu adalah raja dari kerajaan yang berasal dari Sunda itu tidak diketahui. Karena fokus publik saat itu teralihkan oleh kerajaan Majapahit. Nah, karena tidak diketahui itulah sehingga muncul anggapan-anggapan bahwa Prabu Siliwangi ini ngahyang atau berpindah alam secara misterius, lalu merubah wujudnya menjadi seekor macan atau maung. Dan jika kita sesuaikan zamannya di mana Prabu Siliwangi ini hidup dengan agama yang berkembang pada saat itu, mungkin akan menemukan titik terang. Agama yang berkembang pada saat itu adalah agama Hindu, dan di dalam agama Hindu itu terdapat konsep reinkarnasi. Dan reinkarnasi itu adalah sebuah kepercayaan bahwa setelah manusia mati, dia akan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Nah, kehidupan yang lain ini mempunyai arti yang sangat luas. Bisa saja sebagai manusia, tapi dalam bentuk fisik yang berbeda. Bahkan bisa juga diartikan sebagai kehidupan yang lain sebagai seekor binatang. Sebagaimana anggapan yang selama ini ditujukan kepada Prabu Siliwangi.
Dan jika kita bicara soal agama, banyak juga orang yang bertanya tentang agama apa yang dianut oleh Prabu Siliwangi. Nah, hal ini masih menjadi sebuah perdebatan ya di kalangan sejarawan dan masyarakat pada umumnya ya. Karena ada yang mengatakan Prabu Siliwangi ini beragama Hindu, dan ada juga yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi ini telah masuk Islam setelah menikahi Nyai Subang Larang ya. Dan untuk hal ini saya tidak akan berkomentar terlalu jauh karena saya rasa belum cukup paham. Dan untuk pendapat yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi ini berpindah alam ke dimensi yang berbeda, saya setuju jika dimensi yang dimaksud itu adalah alam akhirat. Karena dalam keyakinan yang saya yakini hingga saat ini, itu jelas mengatakan bahwa setelah manusia mati hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka, dan itulah yang kita sebut alam akhirat. Dan untuk pendapat saya mengenai berubahnya Prabu Siliwangi menjadi seekor macan atau harimau, itu sebetulnya sederhana aja ya. Mungkin saja pada saat itu Prabu Siliwangi pergi ke sebuah hutan, lalu di sana dia bertemu dengan harimau lapar, dan pada akhirnya Prabu Siliwangi ini pun diserang oleh harimau tadi. Dan pengawal kerajaan yang ada di istana mungkin sibuk mencari Prabu Siliwangi ini di mana, namun mereka hanya menemukan harimau di tempat terakhir Prabu Siliwangi itu berada. Lalu mungkin pengawal itu berasumsi bahwa sang Prabu ini berubah menjadi seekor macan atau harimau dengan menggunakan kesaktiannya. Nah, sekali lagi, ini hanya pendapat saya sebagai orang awam. Saya tidak mengajak teman-teman untuk mengikuti pendapat saya, karena itu hak setiap masing-masing untuk percaya atau tidak. Di sini saya hanya menjelaskan dari sudut pandang saya dengan apa yang saya yakini dan apa yang saya pahami, lalu saya argumentasikan dengan cara berpikir saya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video ini mengenai kemana perginya Prabu Siliwangi ini. Saya pun tidak tahu Prabu Siliwangi ini akhir cerita dari Prabu Siliwangi ini seperti apa dan bagaimana. Jujur aja tidak tahu ya. Tapi jika kita melihat kisah-kisah yang ada, mungkin kita bisa menyimpulkannya secara logika mana kisah yang paling benar. Benar itu kan berarti adanya bukti yang valid terhadap objek yang sedang kita bicarakan. Artinya ada kesesuaian dan sinkronisasi antara pertanyaan dan jawaban. Bukan benar dengan sesuatu yang kita anggap benar. Benar itu kan adalah suatu kenyataan yang ada pada kehidupan nyata. Itulah kebenaran. Dan mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin sampai sini saja videonya. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan untuk teman-teman semuanya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Itulah pendapat saya mengenai kemana perginya Prabu Siliwangi. Saya Fajru Baidillah. Seperti biasa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam lestari. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video.